pandemi aja pancaroba banyak yang sakit batuk Nah, pilek setidaknya. makanya negara-negara yang dingin kan mereka kasih vaksin flu. Karena udah corona, kalau nanti yang flu-nya korbannya juga sebanyak musim biasanya, itu berat banget buat fasilitas kesehatan mereka. Kalau orang Indonesia sih mungkin ketawa-ketawa aja. Ngapain dikasih vaksin flu? Karena kita nggak tahu flu yang sebenarnya kayak apa. Dikiranya cuma batuk pilek aja. Coach, kita mulai yuk. Oke, siap. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman STI Family Indonesia. Terima kasih sudah bergabung pagi ini di Zoom yang kita akan hari ini membahas tentang penyakit asam urat dan produk knowledge yang bisa digunakan dari produk Yusana. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Emanuela Desi. Saya biasa dipanggil Desi, saya domisili di Jakarta. Mungkin saya sapa-sapa dulu, ada Coach Moni, ada Coach Windy, Ci Debi, Mbak Cem Dewi dari Bali, Pak Harjanto dari Semarang, Ibu Idayani dari Jakarta Timur, Pak Joko Susanto, Pak Mahardi, Pak Markus dari Bekasi, Si Menalia dari Lampung ya, Bu Siti Rahma dari Makassar, Ibu Margareta, dan maaf kalau ada yang kelewat belum dipanggil. Terima kasih sudah bergabung pagi ini di MIC kita. Mungkin hari ini kita akan ngebahas asam urat dengan Coach Moni. Mungkin bisa segera kita mulai supaya nanti ada lebih banyak waktu untuk tanya jawab. Silakan Coach Moni dimulai. Oke, dibacakan dulu disclaimer-nya Mbak Desi. Oh ya, asam urat disclaimer, setiap kita produk knowledge ada baiknya kita disclaimer dulu ya teman-teman, atau untuk share apapun itu di sosial media atau kepada teman-teman sekali, walaupun secara lisan apalagi tertulis, itu sebaiknya kita sebutkan disclaimer-nya, yaitu Yusana bukan obat pemulih penyakit. Yusana adalah suplemen kesehatan tubuh, dan silakan hubungi dokter masing-masing untuk menentukan produk Yusana yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Silakan. Oke, nah kita akan mulai ya. Nanti akan sebenarnya sih selamat pagi kawan-kawan semua. Mungkin agak mendung di sana, cuman kita tidak menghalangi semangat kita ya. Kita tetap akan belajar pagi ini, akan menginspirasi orang lain, menginspirasi diri kita sendiri ya dalam Morning Inspiration Call. Nah, kita hari ini akan bahas product knowledge. Seperti biasa kan kita akan ambil dari Halodoc ya biasanya. Cuman coba ini dibacakan paragraf pertama, Cem Desi. Oke, penyakit asam urat, pengertian. Pengertian penyakit asam urat. Penyakit asam urat merupakan kondisi yang bisa menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh beresiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Umumnya penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang laki-laki, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Oke, stop di sini dulu ya. Nah, di sini itu kalau kita memang, maksudnya latar belakang kita udah pelajari tentang asam urat ini, atau kita pernah mengalami asam urat atau nyeri sendi karena natrium urat ini, sebenarnya bukan asam uratnya sih, tapi natrium urat yang menimbulkan gejala. Itu akan ada hal yang aneh di sini. Karena apa? Sendi yang paling sering terserang dalam nyeri sendi karena asam urat ini adalah 98% metakarpofalangeal pertama. Metakarpofalangeal itu adalah pangkal jempol kaki. Karena apa? Asam urat tidak akan menimbulkan gejala kecuali dia menumpuk menjadi natrium urat, kristal natrium urat, kayak garam ini. Ya, dia bereaksi dengan natrium, numpuk. Nah, numpuknya ini urut dari yang paling bawah terus terang harusnya, ya kan, kalau barang itu mengendap itu masuk di atas, nggak ada, kecuali orangnya yang mungkin timbul di jari tangan atau kadang malah di telinga, di
Ini nanti akan muncul kayak benjolan-benjolan isinya kayak garam itu ya. Itu namanya tofi nanti akan disebut tofi. Nah, itu kalau pada orang yang tirah baring sangat lama, ya berbulan-bulan, itu baru mungkin muncul di jari tangan duluan. Nah, ini dan setelah saya baca ke bawah ada beberapa hal yang aneh-aneh lagi. Maka saya nggak pakai sumber ini dan saya akan ambil dari sumber yang mereka ambil. Ya, di sini mereka mengambil dari Mayo Clinic, Healthline, sama Patient.info. Nah, tapi saya lihat yang paling komprehensif adalah Healthline, maka saya akan lari ke Healthline. Oke, ya. Jadi kalau kali ini nggak seperti biasanya kita pakai Halodoc, jangan ada beberapa pertimbangan itu tadi, gitu. Nah, oke. Nah, ini. Ya. Oke, silakan dibacakan. Ya. Oke, asam urat adalah istilah umum untuk berbagai kondisi yang disebabkan oleh penumpukan asam urat. Penumpukan ini biasanya mempengaruhi kaki Anda. Jika Anda menderita asam urat, Anda mungkin akan merasakan pembengkakan dan nyeri di persendian kaki Anda, terutama jempol kaki Anda. Nyeri yang tiba-tiba dan hebat atau serangan asam urat dapat membuat kaki Anda seperti terasa terbakar. Oke, nah ini yang kedua. Jelas ya di sini. Paling sering terutama adalah jempol kaki. Ya, 98%. Yang lain itu sedikit sekali. Jadi jangan salah, dan gejalanya lihat ya, nyeri yang tiba-tiba dan hebat. Serangan ini membuat kaki seperti terbakar, jangankan jalan. Yang namanya sendi kaki yang terpengaruh itu, kena selimut saja, nyerinya bukan main. Bengkak dan kemerahan. Jadi kalau pegel-pegel, keju, linu seperti itu bukan gejala penumpukan natrium urat di sendi. Ya, jadi asam urat selama masih ada di darah, tidak menimbulkan masalah sama sekali. Ya, jadi dan orang-orang yang kadar asam uratnya tinggi, selama mereka bisa mengeluarkan, itu juga tidak jadi masalah. Nanti kita akan bahas berikut-berikutnya. Ya, nah inilah mitos-mitos. Jadi orang kan kadang latah ya, oh ini asam urat, enggak. Ya rasanya sampai seperti terbakar. Ya kalau diusahakan jalan saja seperti terpincang-pincang. Ya, jadi jangan salah dengan biasanya yang akan sering dikira sebagai asam urat adalah artritis reumatoid atau yang sering disebut dengan penyakit rematik. Ya, itu yang pegel-pegel di ototnya. Ya, pegel-pegel di ototnya juga di sendi-sendi besar, dan itu biasanya kiri kanan. Tapi kalau kayak asam urat ini, kalau dia numpuk di sendi sebagai natrium urat, kristal natrium urat itu bentuknya kayak jarum kecil-kecil, sehingga dia akan mengerosi sendinya. Maka tubuh itu merespon dengan tidak mau bergerak. Ya, tubuh itu merespon seperti itu supaya apa? Ketika nanti dia larut kembali ke darah, bantalan sendinya selamat, tidak terkikis. Oke, jadi jangan sampai salah dengan gejala-gejala yang lain. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, ya, silakan dibaca. Oke, Coach Moni. Gejala asam urat. Beberapa orang memiliki terlalu banyak asam urat dalam darahnya, tetapi tidak ada gejala. Ini disebut gout asimptomatik. Untuk gout akut, gejala datang dengan cepat dari penumpukan kristal asam urat di sendi Anda dan berlangsung selama 3 hingga 10 hari. Anda akan merasakan nyeri dan bengkak yang hebat, dan persendian Anda mungkin terasa hangat. Antara serangan asam urat antara gejala asam urat Anda tidak akan mengalami gejala apapun. Jika Anda tidak mengobati asam urat, itu bisa menjadi kronis. Benjolan keras yang disebut topi pada akhirnya dapat berkembang di persendian dan kulit serta jaringan lunak di sekitarnya. Endapan ini dapat merusak sendi Anda secara permanen. Oke, kita stop di sini ya. Nah, ini kita lihat. Gejala asam urat. Beberapa orang memiliki terlalu banyak asam urat dalam darahnya atau hiperurisemia. Terbaca kalau secara umum lebih dari 7 gitu. Tapi kalau wanita sih sebenarnya lebih dari 6, berapa. Itu sudah. Tapi nggak terlalu sih. Maksudnya, karena ini tadi,
beberapa orang memiliki terlalu banyak asam urat dalam darahnya, tapi nggak ada gejala. Nggak akan timbul gejala. Selama apa? Selama tidak numpuk dalam sendi. Nah, supaya tidak numpuk dalam sendi apa? Metabolisme kita, terutama metabolisme liver harus bagus untuk mengolah purin. Yang kedua apa? Pembuangannya harus bagus. Dia dibuang terutama melalui ginjal. Ya, dia dibuang melalui ginjal. Maka dua organ ini adalah utama untuk memetabolisme dan membuang asam urat dalam darah. Maka orang yang terbaca tinggi, makanannya apapun sebenarnya nggak akan ada masalah. Ya, termasuk nanti akan kita lihat bahwa sebenarnya kopi itu tidak meningkatkan resiko untuk terjadinya gout arthritis ini atau nyeri sendi karena penumpukan kristal natrium urat. Ya, cuman karena apa? Kadang yang sering orang kopi kan diuretik kan, kencingnya banyak, minumnya kurang. Ya, ketika minumnya kurang maka akan terjadi kental. Ya, ketika kental dia akan cenderung mengendap nantinya. Pokoknya apapun yang bikin mengendap. Ya, dan jangan salah juga orang yang kadar asam uratnya normal bisa muncul nyeri sendi karena natrium urat ini. Karena orang-orang yang kadar asam uratnya normal itu ada kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan menumpuk. Ya, nanti kita akan bahas di bawah ada nanti. Nah, gout akut serangannya itu yang mendadak. Bedakan antara akut dengan kronis. Kalau di sinetron kadang kebalik-balik. Akut itu adalah cepat, mendadak, serangannya hebat. Kalau kronis, ya, kronis itu lama, menahun, cenderung gejalanya itu progresif tapi ringan semakin lama semakin memberat. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, kalau istilahnya sudah, itu ya tidak ada sudah akut kalau dalam kedokteran, adanya sudah kronis. Ya, sudah kalau istilah-istilah. Makanya kalau di sinetron itu kadang-kadang kalau kami jadi hiburan sih, sering ketawanya karena banyak istilah-istilah yang salah di sana. Misal henti jantung, itu dikasih pengejut, ya nggak bisa gimana wong itu sebenarnya untuk gangguan jantung yang gangguan jantung yang iramanya nggak jelas, nggak teratur, bukan untuk henti jantung. Kalau henti jantung ya dipijat, ya di CPR itu. Nah, terus ya, jadi ini untuk gout gejala datang dengan cepat, yang akut, gout akut, dari penumpukan kristal asam urat di sendi, langsung nyoblos, langsung nyocok, ya langsung nusuk-nusuk di persendian itu. Bentuknya seperti jarum soalnya. Saya ada ilustrasinya enggak ya? Nanti kita carikan aja lah. Anda akan merasakan nyeri dan bengkak yang hebat, dan persendian Anda mungkin terasa hangat. Nah, ini salah satunya. Salah satu tanda bengkak itu adalah terasa hangat. Ya, nyeri bengkak hebat ya. Nyeri bengkak hebat tetap biasanya akan terjadi pembengkakan, artinya membesar ya di daerah situ. Nah, dan antara serangan asam urat ini, antara serangan natrium urat ini, Anda tidak akan mengalami gejala apapun. Ya, karena apa? Ya karena pas itu tidak numpuk. Meskipun tadi terlepas dari kadar asam urat di darah, selama tidak numpuk di sendi, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan angka kejadiannya kecil banget sih sebenarnya hitungannya itu. Hitungannya itu hanya sekitar pada populasi itu hanya sekitar 2%. Ya, jadi kalau semua orang kok bilang nyeri sendi karena natrium urat, sebenarnya itu ya nggak segitunya. Karena orang kadang salah itu loh tadi, pegel-pegel dikira asam urat kayak gitu. Enggak, ini harus nyeri hebat. Ya. Oke. Lanjut. Sam Desi, mulai dari jika Anda itu. Oke. Jika Anda tidak mengobati asam urat, itu bisa menjadi kronis. Benjolan keras yang disebut topi pada akhirnya dapat berkembang di persendian dan kulit serta jaringan lunak di sekitarnya. Endapan ini dapat merusak sendi Anda secara permanen. Pengobatan yang tepat penting untuk mencegah asam urat menjadi kronis. Mengetahui cara mengenali gejalanya dapat membantu Anda menemui dokter sebelum asam urat dapat menyebabkan masalah permanen. Oke, dari situ dulu. Ya. Nah, kalau ini tidak diobati bisa menjadi kronis. Karena apa? Ya karena sebab-sebabnya tidak diangkat. Misal ada permasalahan pembuangannya misalnya, atau ada masalah metabolismenya. Ya.
Sehingga ini akan terjadi berulang dan erosinya semakin parah atau penumpukannya semakin parah, ya. Muncul jaringan benjolan keras yang disebut TOFI, bukan jaringan ini tumpukan garam natrium urat. Kalau dibedah warnanya putih, persis garam, karena memang natrium urat, ya, bukan asam urat lagi. Kalau di sendi natrium urat. Kadang-kadang kalau yang tirah baring lama muncul di ujung-ujung telinga ini. Jadi telinganya kayak kurcaci gitu ya. Itu kalau dibedah putih. Dan kalau mau dijilat juga asin karena ini garam. Ya. Dan memang itu artinya dia garam natrium. Oke. Nah, kita lanjut penyebab asam urat. Oke. Penyebab Silakan. asam urat. Penumpukan asam urat dalam darah Anda dari pemecahan purin menyebabkan asam urat. Kondisi tertentu seperti garam dan gangguan metabolisme atau dehidrasi membuat tubuh memproduksi asam urat terlalu banyak. Masalah ginjal atau tiroid atau kelainan bawaan dapat mempersulit tubuh Anda untuk membuang kelebihan asam urat. Oke, di sini ya. Penumpukan asam urat dalam darah terjadi dari pemecahan purin. Nah, purin menghasilkan asam urat. Itu memang metabolisme standarnya. Setiap orang punya kadar asam urat di dalam darahnya karena kita mengkonsumsi jenis-jenis protein tertentu yang tinggi purin. Itu ataupun yang mengandung purin dalam kadar berapapun. Tapi makanan-makanan kita itu tetap ada yang mengandung purin dan memang tidak masalah ada asam urat di dalam darah kita selama tadi masih bisa dimetabolisme dan dibuang. Kondisi tertentu seperti gangguan darah ataupun gangguan metabolisme atau dehidrasi bisa membuat tubuh memproduksi asam urat terlalu banyak. Ini tepatnya bukan memproduksi sih, tapi menumpuk asam urat di dalamnya terlalu banyak di dalam darahnya. Ya. Lalu ini yang paling sering terjadi sebenarnya masalah ginjal atau tiroid atau kelainan bawaan, dan yang paling sering masalah ginjal dapat mempersulit tubuh Anda untuk membuang kelebihan asam urat. Diperkirakan 80% sampai 90% permasalahan nyeri sendi karena natrium urat ini adalah timbul karena pembuangannya yang bermasalah dari ginjal. Ya, pembuangannya yang bermasalah. Dan rata-rata dari pembuangan yang bermasalah itu bukan masalah ginjalnya, tetapi masalah kekurangan minumnya. Ya, seperti itu. Oke. Oke, silakan dibaca lagi. Ya. Anda lebih mungkin terkena gout jika Anda adalah seorang pria paruh baya atau wanita pasca menopause, memiliki orang tua, saudara kandung, atau anggota keluarga lain yang menderita asam urat, meminum alkohol, minum obat seperti diuretik dan sisklosporin, memiliki kondisi seperti tekanan darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit tiroid, diabetes atau sleep apnea, dan pada beberapa penderita asam urat, diet adalah gejalanya. Cari tahu makanan mana yang sangat tinggi dalam purin penghasil asam urat. Oke. Nah, ini adalah faktor resiko dari gout artritis atau nyeri sendi karena penumpukan natrium urat. Ya. Nah, itu terjadi lebih sering faktor risikonya adalah pada pria paruh baya ya, di atas sekitar umur 40, 50 seperti itu, atau wanita pasca menopause. Karena apa? Sekali lagi karena masalah metabolisme. Ya. Lalu memiliki orang tua, saudara kandung atau anggota keluarga lain yang menderita asam urat. Ya, kalau saya sih sering mengkaji di sini, sebenarnya ini nggak sekedar genetik, tapi karena kebiasaan makan, kebiasaan olahraga, kebiasaan istirahat, bahkan emosinya, itu kalau satu keluarga ya cenderung sama. Ya, apa yang dimakan, apa yang diminum, ya itu cenderung sama. Ya, sehingga memang kemungkinannya lebih besar selain memang genetik tadi. Tetapi ketika meskipun ada masalah genetik, ketika kebiasaan yang lebih utama itu diubah, makanan termasuk suplementasinya itu bisa kita atur, ternyata masalah-masalah kronisitas yang ada dalam satu keluarga, itu ketika ada orang yang mau berubah, pasti juga akan dia jauh lebih sehat ketika keluar dari kebiasaan keluarga itu. Lalu minum alkohol.
ini hubungannya dengan metabolisme di hati lagi sebenarnya, karena alkohol tidak secara langsung menghasilkan urin. Ya, lalu minum obat seperti diuretik, karena apa? Diuretik bikin dehidrasi. Ya, diuretik kan mengeluarkan air. Ya, sehingga apa? Asam urat di dalam darah menjadi relatif kental. Ketika dia menjadi kental, dia akan cari tempat untuk mengendap. Prinsipnya seperti itu terus, ya. Yang perlu dipahami di sini supaya kita terbebas dari berbagai mitos. Lalu juga siklosporin. Siklosporin itu salah satu golongan antibiotik. Ya, lalu memiliki kondisi seperti tekanan darah tinggi, ini biasanya juga hubungannya nanti dengan metabolisme, penyakit ginjal karena pembuangannya, sekali lagi, penyakit tiroid, ini metabolisme, diabetes, hubungannya dengan metabolisme, atau sleep apnea. Sleep apnea ini adalah kekurangan oksigen saat tidur, ya, sleep apnea. Nah, sleep apnea ini juga masalahnya nanti di metabolisme juga, karena kan oksigen yang masuk terlalu sedikit ketika tidur, ya, sehingga metabolisme purinnya tidak berjalan dengan baik di dalam tubuh. Nah, catat ya di bawah ini, pada beberapa penderita asam urat, ya, jadi tidak semuanya diet adalah penyebabnya. Karena apa? Penyebab utamanya sebenarnya adalah pembuangan, yang kedua adalah metabolisme, yang ketiga barulah diet sebenarnya. Ya, yang ketiga barulah ada diet. Ya, pada beberapa penderita asam urat, diet adalah penyebabnya. Nah, di sini cari tahu makanan mana yang tinggi purinnya. Oke, lanjut, Sam Desi. Diagnosis asam urat. Dokter Anda dapat mendiagnosis gout berdasarkan tinjauan riwayat kesehatan Anda, pemeriksaan fisik dan gejala Anda. Dokter Anda kemungkinan akan mendasarkan diagnosis Anda pada deskripsi Anda tentang nyeri sendi Anda, seberapa sering Anda mengalami nyeri hebat di sendi Anda, dan seberapa merah atau bengkak area tersebut. Dokter Anda mungkin juga memesan tes untuk memeriksa penumpukan asam urat di sendi Anda. Sampel cairan yang diambil dari sendi Anda dapat menunjukkan apakah itu mengandung asam urat. Dokter mungkin juga ingin melakukan ronsen sendi Anda. Oke. Diagnosis asam urat. Dokter mendiagnosis asam urat pertama adalah dengan wawancara dulu. Ya, lalu deskripsinya tentang nyeri sendi. Ya, seberapa sering dan dilihat seberapa merah atau bengkak area tersebut. Sekali lagi, keju, kemeng, pegel-pegel itu bukan, ya. Dan tadi ya, ingat lagi, kadang-kadang itu untuk pertolongan pertama ketika kalau memang terjadi ada bengkak kayak gini ya, ada bengkak merah, lalu dipegang hangat, kesampluk sedikit saja, tersentuh sedikit saja, cuman sekedar kena selimut aja, langsung kesakitan luar biasa. Nah, kalau nyeri sendinya seperti itu, sekali lagi, kami sampaikan jangan dipijat. Ya, karena ketika dipijat, kristal-kristal natrium urat yang tajam-tajam tadi itu akan semakin menggerus permukaan sendi kita, permukaan sendi penderita. Ya, sehingga ini akan memperparah prognosisnya di masa depan. Ya, kerusakan sendinya terjadi semakin berat ketika terjadi pemijatan di sendi tersebut. Nah, lalu sebenarnya gold standarnya, tapi di Indonesia jarang sekali dilakukan. Ya, dokter Anda, karena memang ya akhirnya ya gejalanya seperti itu, pasiennya kadang karena nggak ada waktu juga, kadang pasiennya itu sudah menganggap dia itu kena nyeri sendi karena asam urat, ya sudah pokoknya dokternya kasih obat gitu. Sebenarnya sih kalau di di banyak negara, terapinya adalah bukan obat dulu, tetapi adalah istirahat. Ya, sama memperbaiki diet, mengurangi berat badan seperti itu. Tapi kalau di sini, kalau nggak dikasih obat, akhirnya klien atau pasien itu akhirnya nyari yang ngasih obat. Ya kan di sini biasa dokter shopping ya, jadi agak secara edukasi itu kita susah sekali untuk yang natrium urat ini. Ya. Dan makanya sangat jarang dokternya memeriksa penumpukan asam urat di sendi. Dengan caranya apa sih? Sampel cairan itu diambil pakai jarum suntik. Ya, jarum suntik. Lalu apa? Dicek di bawah mikroskop.
Ketika dicek di bawah mikroskop, lalu di situ ada muncul kristal natrium urat yang bentuknya tajam-tajam, ya ini spesifik sekali dan gampang sebenarnya. Ini akhirnya diagnosis pasti bahwa ini gout arthritis. Kadang juga ronsen juga bisa nampak, ya nampak penumpukan garamnya itu nampak, atau beberapa juga kadang dengan USG. Tapi tidak bisa sekedar hanya dengan cek darah, ya. Cek darah ini hanya artinya menambahkan, oh kalau orang tinggi asam uratnya resikonya lebih tinggi gitu saja, ya. Tetapi bukan diagnosis pasti, ya. Diagnosis pastinya adalah ketika ditemukan kristal atau penumpukan garam natrium urat di sendi. Oke, lanjut. Ya. Sam Desi. Oke, pengobatan asam urat. Jika tidak diobati, asam urat pada akhirnya dapat menyebabkan radang sendi. Kondisi yang menyakitkan ini dapat membuat sendi Anda rusak dan bengkak secara permanen. Rencana perawatan yang direkomendasikan dokter Anda akan tergantung pada stadium dan tingkat keparahan asam urat Anda. Obat untuk mengobati asam urat bekerja dengan salah satu dari dua cara berikut: meredakan nyeri dan meredakan peradangan, atau mencegah serangan asam urat di masa mendatang dengan menurunkan kadar asam urat. Oke, nah di banyak negara pemberian untuk yang meredakan nyeri dan meredakan peradangan ini itu tidak dilakukan di awal biasanya. Supaya apa? Supaya klien atau pasien itu mau istirahat. Karena gerakan sekecil apapun itu akan menyebabkan erosi. Ya, akan menyebabkan erosi dan mengikis bantalan-bantalan sendinya. Nah, namun ketika ini berlanjut dan dia ternyata tidak bisa mengendalikan berbagai hal, nah baru diberikan. Biasanya pada kunjungan kedua atau ketiga. Ya. Lalu kalau nanti beberapa bulan kok kadar asam uratnya dia ternyata tidak bisa mengendalikan terus, mungkin karena ada masalah metabolisme baru dibelikan semacam menurunkan kadar asam urat. Obatnya kenal ya, allopurinol. Allopurinol itu diberikan kalau udah lama, bukan kok saat awal langsung dikasih allopurinol. Bahkan ketika dikasih awal itu dikasih allopurinol cenderung akan numpuk di sendi sebenarnya, ya. Cuman memang ya itu tadi sih, kadang-kadang loh saya kok nggak dikasih obat asam uratnya dok, kayak gitu. Nah, dokter yang di sini biasanya karena memang bisa melihat faktor resikonya dan sebagainya, sudah menyarankan diet, lalu minumnya juga ditambah, akhirnya tetap, dan obat-obat ini biasanya nanti akan diberikan dalam dosis yang minimal, seperti itu, ya, sehingga tidak menyebabkan permasalahan lebih lanjut. Dan itu ya, kalau memang nyeri sendi karena natrium urat betul, istirahat. Jangan kalau nanti dikasih obat pereda nyeri dan pereda peradangan, lalu nanti malah beraktivitas kemana-mana. Sekali lagi, itu akan menyebabkan rusaknya sendi. Ya, rusaknya sendi. Oke, ini sih, sekedar dibaca aja, enggak apa-apa. Monggo, silakan. Obat untuk meredakan sakit asam urat antara lain obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID seperti aspirin atau Bufferin, ibuprofen atau Advil, Motrin, dan naprofen atau Aveli. Dan kedua, klorisis dan mitigare dan kortikosteroid. Obat yang mencegah serangan asam urat antara lain inhibitor saktin oksidase seperti allopurinol, ziloprim, dan febusulfat atau ulorik, dan probenesid atau probalan. Oke, sampai di situ dulu ya. Bentar. Nah, ini ya, obat-obat yang awal ini adalah antiinflamasi. Kortikosteroid itu juga anti peradangan. Kalau yang kortikosteroid ini adalah yang jenis steroid, yang non steroid adalah
bukan steroid, artinya dia tidak mengaruhi hormonal kita sebenarnya. Nah, tapi yang memang paling sebenarnya paling aman itu kalau menurut pendapat kami sebenarnya malah di kortikosteroid ini sih, karena memang dia akan bekerja secara langsung, secara sentral, sistematis meredakan peradangannya. Sedangkan kalau di antiinflamasi non steroid ini kalau digunakan apalagi dalam, ya semuanya bermasalah sih dalam jangka panjang, tetapi terutama masalah-masalah yang nanti akan di lambung dan sebagainya itu lebih dominan pada yang non steroid. Oke, nah lalu untuk mencegah asam urat yang tinggi berikutnya itu ada inhibitor xantin oksidase. Nah ini dia menghalangi enzim, ya. Maka sebenarnya kalau pada awal-awal menghalangi enzim xantin oksidase ini, ya, sehingga awal-awal sih sebenarnya dia itu tidak disarankan, kecuali perubahan-perubahan yang di bawah ini tidak bisa mengatasi. Nah, oke, silakan dibaca ini perubahan-perubahan yang di sini. Ya, seiring dengan obat-obatan, dokter Anda mungkin merekomendasikan perubahan gaya hidup untuk membantu mengelola gejala Anda dan mengurangi risiko serangan asam urat di masa depan. Misalnya, dokter mungkin mendorong Anda untuk kurangi asupan alkohol Anda, menurunkan berat badan, dan berhenti merokok. Pengobatan dan perubahan gaya hidup bukan satu-satunya cara untuk mengatasi asam urat. Beberapa terapi alternatif juga menjanjikan. Oke, jadi hal-hal yang hubungannya dengan metabolisme, dengan penurunan berat badan, ini akan selalu disampaikan. Oke, makanan? Silakan. Ya, sebentar, maaf Coach, tadi ke unmute. Makanan asam urat yang harus dihindari. Makanan tertentu secara alami mengandung purin tinggi yang diuraikan oleh tubuh Anda menjadi asam urat. Kebanyakan orang tidak bermasalah dengan makanan tinggi purin. Namun jika tubuh Anda kesulitan mengeluarkan asam urat berlebih, sebaiknya hindari makanan dan minuman tertentu seperti daging merah, daging organ, makanan laut tertentu, dan alkohol. Minuman yang dimaniskan dengan gula dan makanan yang mengandung gula fruktosa juga bisa menimbulkan masalah meski tidak mengandung purin. Makanan tertentu membantu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Pelajari makanan mana yang merupakan pilihan yang baik pelajari makanan mana yang merupakan pilihan yang baik jika Anda menderita asam urat. Oke, ya ini adalah makanan-makanan yang sebaiknya dihindari. Oke, makanan tertentu secara alami mengandung purin tinggi, diuraikan tubuh menjadi asam urat. Catat sekali lagi, kebanyakan orang tidak bermasalah dengan makanan tinggi purin. Ya, namun jika tubuh Anda memang kesulitan mengeluarkan asam urat berlebih, sebaiknya hindari makanan minuman tertentu seperti daging merah. Daging organ maksudnya apa? Jeroan. Daging organ itu daging-daging yang ada pada organ misal jantung, usus, ya, hati, limpa, pokoknya semua jenis jeroan itu disebut daging organ kalau dalam bahasa apanya itu bahasa sananya, ya, organ meat, ya, organ meat istilahnya. Makanan-makanan laut, ya, ini seafood ini semuanya aja sih, makanan-makanan laut ketika memang Anda bermasalah. Tetapi kalau enggak, ya itu sebenarnya kebanyakan orang tidak bermasalah dengan makanan tinggi purin. Lalu alkohol, lalu minuman yang dimasiskan dengan gula, dan makanan yang mengandung gula fruktosa juga bisa menimbulkan masalah. Ini hubungannya dengan metabolisme tadi sebenarnya. Ya, makanan tertentu membantu menurunkan kadar asam urat tubuh. Ya, misalnya adalah produk susu dan produk turunannya. Itu membantu. Lalu untuk sayur, sumber-sumber yang tinggi purin dari sayur itu ketika dikonsumsi dalam jumlah yang moderat, itu sebenarnya tidak pernah meningkatkan resiko timbulnya nyeri sendi karena natrium urat. Ya, kayak bayam, kacang-kacangan, ya, apalagi kangkung, banyaklah yang jadi obes, yang dianggap tinggi purin itu. Atau memang tinggi purin sih kalau bayam, cuman dia
itu dimetabolisme secara berbeda kalau yang dari tumbuhan. Ya, itulah juga kenapa kok Yusana itu sangat suka mengambil sumber-sumber yang dari tumbuhan. Karena dia itu sebagian besar akan diperlakukan meskipun zatnya sama, kalau sumbernya berbeda itu ternyata diperlakukan berbeda di dalam tubuh. Oke. Nah, ini apa itu? Silahkan dibaca, sekedaran baca, nanti kita akan lanjut ke suplemen kita. Ya. Pengobatan rumahan untuk asam urat. Beberapa metode pereda asam urat tidak tersedia dalam botol dari apotek Anda. Bukti dari penelitian menunjukkan bahwa pengobatan alami ini dapat membantu menurunkan kadar asam urat dan mencegah serangan asam urat, yaitu seperti cherry tart, magnesium, jahe, cuka sari apel, seledri, teh jelatang, dandelion, biji milk tisley. Tetapi hanya makanan ini mungkin tidak cukup untuk menjinakkan asam urat. Pelajari berapa banyak dari mereka untuk mengambil dampak terbesar pada gejala Anda. Oke, lanjut. Operasi asam urat. Asam urat biasanya dapat diobati tanpa operasi. Namun setelah bertahun-tahun kondisi ini bisa merusak persendian, merobek tendon dan menyebabkan infeksi pada kulit di atas persendian. Endapan keras yang disebut topi dapat menumpuk di persendian Anda dan di tempat lain seperti di telinga Anda. Benjolan ini mungkin terasa nyeri dan bengkak tetapi dapat merusak sendi Anda secara permanen. 3 prosedur bedah mengobati topi, operasi pengangkatan topi, operasi fusi sendi, dan operasi penggantian sendi. Salah satu operasi yang direkomendasikan oleh dokter Anda tergantung pada tingkat kerusakan, di mana topi berada, dan preferensi pribadi Anda. Pelajari bagaimana operasi dapat membantu menstabilkan sendi yang telah dilemahkan oleh asam urat. Nah, ini prosedur bedahnya ya. Jadi sekedar diangkat endapan garamnya tadi, garam natrium uratnya. Lalu kadang sudah terjadi karena dia itu sudah bergesekan, sudah terkikis, antar tulang-tulangnya itu sudah nyambung. Sehingga tidak bisa bergerak. Ya, karena kan tadi akhirnya ada bagian tulang yang terbuka. Akhirnya terjadi fusi atau penyatuan. Nah, bahkan pada kondisi-kondisi tertentu saking sudah parahnya itu perlu operasi penggantian sendi. Oke, lanjut lagi pemicu asam urat hampir sama seperti di atas sih sebenarnya. Oke. Ya, pemicu asam urat. Makanan, obat-obatan, dan kondisi tertentu dapat memicu gejala asam urat. Anda mungkin perlu menghindari atau membatasi makanan dan minuman seperti ini yang tinggi purin. Daging merah seperti babi dan sapi muda, daging organ, ikan seperti COD, scallop, remis, dan salmon, alkohol, soda, jus buah. Beberapa obat yang Anda minum untuk mengatasi kondisi lain meningkatkan kadar asam urat dalam darah Anda. Bicaralah dengan dokter Anda jika Anda menggunakan salah satu dari obat ini, yaitu diuretik atau pil air, aspirin, obat menurun tekanan darah seperti beta blocker, dan angiotensin reseptor blocker. Kesehatan Anda mungkin juga menjadi faktor penyebabnya. Semua kondisi ini telah dikaitkan dengan asam urat, yaitu kegemukan, diabetes atau pradiabetes, dehidrasi, cedera sendi, infeksi, gagal jantung kohesif, tekanan darah tinggi, penyakit ginjal. Oke, sampai di sini ya. Tadi makanan-makanan memang bisa jadi artinya, tapi ya itu tadi pada orang yang tinggi, ketika makanan yang tinggi pada sebagian besar orang tidak menimbulkan masalah. Tetapi ada orang-orang yang kadar asam uratnya normal saja, itu bisa terjadi penumpukan natrium urat karena penumpukan natrium urat di sendi. Ini bukan karena konsentrasinya tinggi, tapi karena kelarutannya dalam darah itu menjadi rendah. Karena apa? Karena berbagai obat atau berbagai kondisi. Ya. Nah, salah satu yang paling sering itu adalah dehidrasi, cedera sendi,
lalu infeksi, ini orang yang kadar asam uratnya normal aja, ini pada yang dehidrasi, cedera sendi, lalu infeksi ini, kalau kegemukan sama diabetes kan pada metabolismenya ya. Kalau dehidrasi, cedera sendi, infeksi, lalu gagal jantung kongestif, ini dia itu mempengaruhi kelarutan obatnya ya. Kalau yang gagal jantung kongestif, tekanan darah tinggi, lalu penyakit ginjal, ini nanti obatnya juga mempengaruhi kelarutan asam urat di dalam darah. Kondisi lain yang menyebabkan operasi, ya. Operasi ini orang yang kadar asam uratnya normal itu bisa numpuk natrium urat di sendi. Lalu apalagi dingin, ya. Dingin tidak disebutkan kalau di dalam situs-situs di luar negeri karena ini sering memang hal yang mereka hadapi ya. Tapi kalau di tempat kita, misal nggak biasanya kok kita itu kaki kita itu terkena air terlalu sering, ya kena air pas musim hujan ini sering sekali, akhirnya bisa numpuk di situ. Karena apa? Suhu yang rendah itu menurunkan kelarutan asam urat di dalam darah, ya. Oke, penyakit ginjal karena nggak bisa dibuang. Oke. Lalu baca lagi, Jam Desi. Yes. Pencegahan asam urat. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk membantu mencegah asam urat. Batasi seberapa banyak alkohol yang Anda minum. Batasi seberapa banyak makanan kaya purin seperti kerang, domba, sapi, babi, dan daging organ yang Anda makan. Lalu makan makanan rendah lemak, non-dairy, yang kaya akan sayuran, menurunkan berat badan, berhenti merokok, dan olahraga. Oh ya, ada lagi, dan tetap terhidrasi. Oke, Jika tetap Anda Terus? jika Anda memiliki kondisi medis atau mengkonsumsi obat yang meningkatkan resiko gout, tanyakan kepada dokter bagaimana Anda dapat menurunkan resiko serangan gout. Ya, jadi pengulangan lagi ya, tapi prinsipnya adalah aktivitas fisik, tetap terhidrasi, menjaga berat badan, makanan yang lebih sehat, pilihan makanan yang sehat, dan kita ini akan lihat gambar. Nah ini loh, sampai bisa benjol seperti ini, bisa lihat ya. Ini banyak sih yang kena, yang di sebelah jempol sana sebenarnya juga kena. Lalu ini tapi akan mulai dari bawah dulu karena ini namanya mengendap. Ini endapan garam natrium urat di sendi, lalu di pangkal pangkal kelingking. Lalu ini juga di sendi engkelnya. Oke, pada pergelangan kaki. Ini kalau ini pada jempol agak benjol gitu ya, agak benjol keluar, tapi ini enggak terlalu jelas. Ya, enggak terlalu jelas. Nah, ini lebih jelas ya. Setelah dari samping benjolan memerah seperti ini. Ya, benjol memerah. Ya, ini kalau dipegang kadang anget, kadang enggak sih. Tapi memang terjadi pembengkakan ini adalah salah satu ciri khasnya. Dan kadang disentuh dikit aja udah luar biasa sakitnya karena emang seperti jarum. Nah, ini kalau pada siku ini biasanya pada tirah baring lama. Ya, bisa juga kalau tirah baring lama karena kan bagian rendahnya itu adalah siku ini kadang. Ya. Pada siku, lalu ini pada juga pada jempol tapi bagian yang agak bawahnya lagi pangkal jempol. Nah ini di bagian lain. Nah ini jempol yang kelihatan banget tofinya udah mulai numpuk ya, bengkaknya sampai seperti ini. Ya. Nah ini yang pada lutut ya selalu ada bengkak, kemerahan. Oke. Ya, jadi kalau pegel-pegel dan sebagainya seperti itu seringkali adalah bukan akibat nyeri sendi karena natrium urat. Oke, kita akan lanjut sedikit lagi. Gambar. Ini tofu sudah, enggak apa-apa, ini kita lewat. Hereditary, gout dan alkohol. Oh ya, mohon maaf, alkohol tinggi purin juga. Mohon maaf. Oke.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari asam uratnya. Sekali lagi, yang paling sering itu timbul adalah karena nyeri sendi karena natrium urat itu kejadiannya adalah karena apa? Karena kelarutan asam urat yang dalam darah menurun, entah karena sebab apapun, entah karena dia numpuk karena terlalu banyak, atau dalam kondisi normal tapi kelarutannya secara kimia ataupun secara organik, ya, misal karena suhu tadi dia menurun, ya. Jadi beberapa hal sebenarnya adalah itu, sehingga kita bisa membedakan betul-betul antara nyeri sendi karena natrium urat beneran atau ini sebenarnya masalah lain, misal rematik, ya, yang paling sering bermasalah di situ sih, maksudnya sering salah paham. Oke, nah lalu suplemen Yusana apa yang bisa membantu? Ya, suplemen ini bisa membantu adalah karena memang akhirnya kita adalah pada makanan yang sehat, lalu membantu metabolisme, juga membantu dua organ yaitu kerja ginjal dan kerja liver. Ya, prinsipnya akan di situ. Maka paling dasar tetap adalah sel esensial untuk memenuhi semua kebutuhan, sekaligus sudah membantu berbagai organ, sehingga nanti berikutnya adalah magnesium. Ya, karena magnesium ini banyak penelitian ada hubungannya dengan kadar dan vitamin D-nya juga ada hubungan kadar asam urat di dalam darah. Ternyata dia bisa menurunkan dan mencegah menumpuknya natrium. Karena gini sih, natrium itu kan satu jenis mineral yang tubuh butuh. Tapi ketika terlalu banyak, ya, jadi untuk bisa menimbulkan gejala dia kan harus jadi kristal natrium urat dulu. Nah, natrium ini ya mineral, ketika kita masukkan magnesium dan kalsium, dia akan cenderung minggir istilahnya. Ya, karena sama-sama mineral, tubuh akan menjaga keseimbangannya. Ya, lalu biomega karena dia akan mengatasi peradangan. Ya, dia akan mengatasi peradangan, lalu prokosa karena dia akan memperbaiki sendi, ya, dengan berbagai zat yang ada termasuk vitamin C-nya. Vitamin C kan ada di vitamin antioksidan, juga ada di prokosa. Dia juga diteliti banyak hubungannya dengan kejadian artritis gout ini dan bisa menurunkan. Oke, lalu hepasil. Hepasil ini salah satu yang memang istilahnya pakai tanda bintang ya kalau dalam asam urat ini, karena memang dia akan membantu metabolisme liver. Ya, sehingga kita bisa mengolah semua purin itu dengan baik, sehingga nanti mudah dibuang lewat ginjal kalau sudah jadi zat yang, tapi sekali lagi minumnya harus cukup, tidak boleh dehidrasi. Kan tadi ada juga di Healthline milk thistle. Nah, milk thistle ini adalah bahan utama dari hepasil DTE. Oke, jadi prinsipnya adalah sekali lagi, nyeri sendi karena natrium urat itu timbul karena menumpuknya natrium urat di sendi. Akibat apa? Akibat kelarutan asam urat dalam darah meningkat. Bisa timbul pada orang yang tinggi asam uratnya, bisa juga timbul pada orang yang asam uratnya normal. Ya. Lalu orang yang makan tinggi urin sebagian besar tidak bermasalah dengan asam uratnya. Karena apa? Metabolisme dan ginjalnya fungsinya baik. Ya, makanannya juga support itu. Lalu kalau timbul gejalanya bukan sekedar pegel-pegel, tetapi dia adalah nyeri hebat luar biasa, ada bengkak. Ya, kemerahan. Ya, dan bisa numpuk garamnya itu sampai muncul namanya tofus tadi, yang mungkin akan butuh dioperasi kalau numpuk terus. Nah, maka apa yang harus kita support? Kita support dengan dasar kesehatan yang baik, dengan sel esensial, supaya nanti, lalu optimizernya adalah Magnecal D, Biomega untuk peradangan, Prokosa untuk perbaikan sendi, Hepasil untuk metabolisme. Selain itu juga kunyit juga berpengaruh di dalam metabolisme asam urat. Ya, jadi antara vitamin antioksidan, Hepasil lain lagi di situ. Ya, Magnecal karena dia magnesium kalsiumnya dia akan menyingkirkan natrium itulah istilahnya gitu. Vitamin D karena dia bekerja dalam semua masalah peradangan.
ya dia akan bekerja di situ. Oke, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Coach Ejen Desi sudah membantu kami dalam menyampaikan materi kali ini. Ya, Oke, mungkin sama-sama, Coach. iya. Mungkin sekarang ada yang tanya kali ya, mau yang bertanya. Ya, boleh. Coach Moni, selamat pagi. Bisa screen yang pengobatan rumah tadi ditampilkan lagi? Saya ketinggalan ya. Oke, siap. Saya tampilkan sekali di sini aja, biar bisa di screenshot. Bentar. Zoom. Ada pertanyaan lain mungkin bisa dituliskan biar dibantu untuk membacakan nanti, atau langsung unmute saja. Terjemahannya tadi belum muncul. Oke, makanan, olahraga. Ya, kalau makanan penting, suplemen pasti akan bekerja seperti itu. Kalau prinsipnya ya. Dan memang kondisi-kondisi seperti ini, apalagi yang hubungannya dengan, nah ini. Ini tapi terjemahannya ya, apa biar saya tampilkan bahasa aslinya aja ya, kayaknya agak membingungkan. Ya, dari atas, Coach. Ini. Nah, ini ortistel ini kan bahan utamanya Hepasil. Hepasil ya. Hepasil. Tapi ini baru yang dari Healthline ya, artinya di situs-situs yang lain itu menyebutkan juga tentang vitamin C, vitamin D, magnesium, lalu juga tentang kunyit, ya itu banyak disebutkan untuk mengatakan. Coach, ya? Kalau di sekitar Boyok, kalau orang Jawa bilang Boyok, lalu kayak di Pangkal, Pahat, itu belum tentu asam urat ya, Coach. Seringkali bukan. Bisa rematik ya. Ya, seringkali bukan. Bisa jadi memang masalah sendi di situnya, Bu. Ya kan, artritis, besok kita akan bahas tentang artritis. Memang bisa jadi ada degenerasi sendi di situ. Oh, ya. Okay. Itu. Yeah. Dan kalau di sendi-sendi besar sih jarang, kecuali dia di bawah terus loh. Jadi prinsipnya adalah mengendap. Sekali lagi prinsipnya mengendap. Ini saya tampilkan Inggrisnya ya, biar nggak terlalu membingungkan. Oke, kok nggak muncul sih terjemahannya. Bentar. Inggrisnya nggak bisa muncul. Ya, nanti saya screenshotkan kasih ke grup aja loh. Oh, ini. Nggih, Dok. Nggih, matur nuwun. Ya. Nggak bisa saya pencet ya Inggrisnya. Coach Moni, maaf, ada pertanyaan dari Mbak Asti, boleh dibacain? Ya, silakan. Mohon penjelasan mengenai jus buah tadi bisa memicu naiknya kadar asam urat. Mungkin dari buahnya ya, maksudnya jenis buah tertentu gitu kali ya, Coach ya. Aku sih tadi mikirnya gitu. Benar nggak, Coach? Ini yang dimaksud adalah pemanisnya sebenarnya. Oh, pemanisnya. Ya, karena kan memang yang jenis-jenis fruktosa, lalu gula sendiri itu meningkatkan risiko penumpukan natrium urat tadi pada sendi. Karena ketika, ya itulah beberapa jenis gula itu menurunkan kelarutannya asam urat di darah. Sehingga dia tidak larut, malah numpuk, jadi kayak ya itu tersingkir gitu loh, kayak tersingkir. Jadi kayak, oh ini udah tak penuhin, kamu harus minggirnya ke sendi. Gampangannya seperti itu. Itu fruktosa sama gula. Ya, jadi buah itu pada gula, pada pemanisnya, oke? Berarti kalau misalnya buah kan kadang kayak misalnya mangga manis itu kan memang aslinya udah manis ya. Itu memang mungkin itu juga agak bisa dihindari kali ya, agak dikurangin kali ya porsinya. Sekali lagi, sebagian besar orang tidak bermasalah dengan makanan yang asam uratnya tinggi.
Oh selama iya, iya, iya. metabolisme baik dan ginjalnya baik. Ya udah itu dijaga saja kesehatannya, sama ginjalnya baik, sama minumnya nggak kurang, itu Oh iya, nggak iya, akan iya, numpuk. benar-benar. Jadi Oh iya, ya iya. aman-aman saja. Cuman begini, ketika buah musiman itu memang cenderung tinggi gula. Jadi Oh apapun gitu. itu buah musiman, iya. Bahkan kalau pada pengelolaan diabetes yang ada di Kementerian Kesehatan, buah musiman itu termasuk yang diperingatkan. Oh, Jadi oke. ya mendingan kayak yang apel, pir seperti itu. Karena memang kalau yang buah musiman itu rata-rata tinggi-tinggi anunya. Karena buah musiman itu dia tumbuh di saat penyerapannya dia akan nutrisi di tanah itu maksimal. Makanya mereka hanya bisa dipanen di musim-musim itu. Nah, beda dengan buah non musiman, Oh. mereka itu nutrisinya ya segitu-segitu aja sepanjang tahun. Nah, itulah perbedaannya kenapa buah musiman itu sangat perlu dihitung kalau kita konsumsi. Gitu ya. Oh iya, 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 iya. Aku juga udah dulu tuh aku seneng banget ya mangga Rumanis tuh kalau musim tuh setiap hari bisa 2 gitu. Pas sekarang di LT sih dari aku pribadi ya serumah gitu, udah nggak pernah makan mangga lagi sih. Maksudnya bukannya takut atau gimana ya, ya kayaknya ya udah deh buah yang lain aja, udahlah pepaya aja, udahlah tomat gitu-gitu aja. Jadi di diganti juga karena kan, itu juga kalau gula itu kan memang nggak bagus ya, Ya, dan itu gulanya kan tinggi banget kalau di Aromanis karena kan emang manis banget juga. betul, betul. Jadi ya sekarang sih tahun ini aku belum selama musim mangga aku belum pernah makan mangga malah, jujur aja Ya, gitu. ya Jadi boleh, tapi dihitung aja sih prinsipnya. Ini maaf ya, iya nanti sih. kalau saya sampai tiba-tiba baterai saya ngedrop, tapi moga-moga nggak mati sih. Saya udah sambung ke power bank. Oke, oke, oke. Ya Ya, kira-kira gitulah setelah juga di LT gitu ikut, LT jadi ya bukannya nggak mau sih, cuma agak lebih wise aja kali ya, lebih bijak memilih ya memilih sih. apa yang masuk ke badan kita gitu. Kan Ya, juga apapun yang kelebihan nantinya akan membuat masalah di tubuh. Prinsip utamanya itu lagi. oke Coach, ada ngertilah poinnya harus kayak gitu, cuma Oke. ya kadang aku jadi agak ini aja, lebih wise aja Nggak gitu. apa-apa. Mungkin ada Ya, memang pilih yang lebih sehat itu lebih baik sih. Nggak masalah. iya, iya, soalnya soalnya udah pernah di posisi yang sakit, udah pernah terpuruk tuh, jadi kayaknya aku tuh jadi lebih 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 Aware. milih aja sih lebih picky kali ya, lebih milih Ya, makanan yang masuk, itu aja sih mungkin. Karena untuk menjadi sehat seperti sekarang itu butuh ya butuh perjuangan. biaya ya butuh perjuangan dan biaya yang nggak sedikit juga pastinya ya, gitu. Betul, betul. Jadi amat sangat menghargai kesehatan yang kita miliki, nggak yang take it for granted. Kan biasanya kalau orang belum pernah sakit tuh kayak gitu, I take it for granted, cuma ya kenyataannya ya nggak semua orang bisa kayak gitu, gitu. Oke Coach, Betul. ini mungkin ada beberapa pertanyaan aku bacain kali ya? Ya, dibacain. Saya soalnya matikan layar supaya nggak mati HP-nya. Oke, dari Pak Immanuel, maksudnya gimana cara menghitung buah yang masuk itu Coach? Maaf kalau udah dijelaskan tadi. Ya, sebenarnya sih hitung kebutuhan kalori harian dulu aja. Prinsipnya di situ. Nanti kan kita bisa lihat dari referensi. Dari referensi banyak. Maksudnya artinya ada yang dari kementerian, itu ada ukuran makanan rumah tangga, lalu ada yang per 100 graman, itu saya agak lupa namanya. Cuman ada yang dari kementerian, lalu juga ada aplikasi atau situs macam MyFitnessPal atau Fat Secret. Nah, kita bisa lihat di situ, Pak, nanti. Nah, kalau seharian itu kita sudah makan karbo banyak, tentunya karbo yang dari buah harus kita kurangi, atau kita cenderung seratnya dan vitaminnya sama mineralnya ambil dari ambil dari sayur yang tidak karbohidratnya itu bukan akan jadi kalori. Seperti itu. Prinsipnya ngitungnya cuma seperti itu saja sih. Jadi ukur kebutuhan kalori harian, nanti ada kalkulatornya juga kok sebenarnya. Jadi itu nanti dari tinggi badan, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik. Nah, itu kita hitung-hitung dari situ nanti, Pak. Nah, sehingga kita akan dapatkan kira-kira, oh kalau hari ini sudah kelebihan karbo, ya buahnya
kita pilih-pilih yang tidak manis-manis misalnya, atau kalaupun manis ya sekedar ngicipi, sekedar 1 potong misalnya. Tapi kalau 1 potong ya pahit ya. Terus lalu. Oke? Kurang Coach. Oke. Ya. Lanjut ya, Coach Muni. Siap, lanjut Dari pertanyaan. Cimenalia. Dari Cimenalia, Dok, apakah benjolan itu selalu numbuh di sekitar sendi? Dan apabila sudah numbuh benjolan, apa kadar asam uratnya bisa normal lagi, dalam kurung benjolan hilang dengan sendirinya tanpa operasi? Rata benjolan ini tidak selalu timbul di sendi. Ya, cuman memang lebih sering di sendi karena dia adalah ruangan yang cukup enak lah untuk tempat mereka, istilahnya gitu. Selain di sendi, yang sering numpuk itu adalah di ujung telinga. Ya, kalau dia tirah baring lama. Seperti saya sampaikan tadi, prinsipnya adalah tempat terendah di mana garam itu bisa numpuk. Ya. Nah, kan ujung telinga ini sering kan? Sering. Nah, rata-rata orang yang sudah muncul TOFI ini itu meskipun ini memang karena secara kronis, secara jangka panjang mereka susah mengendalikannya. Ya, mereka susah mengendalikannya, entah karena sebenarnya pola hidupnya yang bermasalah atau memang organnya yang untuk metabolisme atau untuk buang ya sudah bermasalah. Tapi rata-rata memang akhirnya tetap tidak bisa hilang ini rata-rata. Ya, karena ya itu sih orang-orang yang sakit kronis itu terus terang itu ngeyel-ngeyel. Ya, sebenarnya tahu harusnya begini, tapi itu nggak dilakukan terus. Ya, dan rata-rata memang akhirnya sudah seperti itu. Kalau sudah timbul sampai tadi, rata-rata orangnya juga memang ngeyel banget gitu. Ya, jadi dia tidak melakukan perubahan apapun atau memang karena kondisi memang kondisi lain, misal jantungnya sudah bermasalah, dia stroke sehingga harus tirah baring lama, ya sudah tidak bisa diapa-apain, maka biasanya ini akan dibuka. Tapi kalau ini tidak menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, biasanya sih artinya ya masalah kosmetik saja, cuman jendol-jendol seperti itu. Ya, toh dia juga sudah tidak bergerak kemana-mana misalnya kalau tirah baring lama. Yaitu pada kondisi yang tirah baring lama ya. Tapi kalau pada orang-orang yang masih bisa melakukan aktivitas ini biasanya saking orangnya tidak melakukan perubahan hidup. Ya karena apa? Apa yang kita lakukan kemarin hasilnya akan tetap sama seperti kemarin. Ya. Tapi kalau kita melakukan hal yang berbeda, hasilnya pasti berbeda. Tapi kita melakukan pengennya seperti kemarin terus, berharap hasil yang berbeda. Nah, ini ngimpi namanya. Ya, kayak iklan Jarum 76 ya jadian, ngimpi. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lanjut lagi nih Coach Muni dari Cimenalia menyambung pertanyaan saya yang tadi, mungkin nggak benjolan itu ada tapi kadar asam urat bisa normal? Bisa jadi. Karena memang kelarutan asam urat itu tidak tergantung kadar asam urat. Bisa jadi kelarutannya turun karena obat. Bisa jadi kelarutannya itu turun sehingga dia gampang mengendap karena suhu. Ya, bisa jadi kelarutannya itu jadi berkurang karena dia jarang sekali bergerak. Ya, bisa muncul dalam kondisi asam urat yang normal. Oke, itu jawabannya begitu. Makanya saya nggak terlalu sih masalah cek asam urat itu benar-benar salah satu cek yang buat saya itu nggak relevan gitu loh sebenarnya. Cuman apa ya, memberikan ketenangan palsu juga kadang. Karena meskipun kadar asam urat kita normal, kalau kita kurang minum ya tetap bisa numpuk gitu loh. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi hasil cek lab itu belum tentu mencerminkan, kan ada tuh cek lab yang asam urat ya, Coach Moni. Itu papaku pasti ngambil itu juga tuh. Kalau cek lab itu berarti ibaratnya ya enggak akurat gitu kali ya? Ya kalau berturut-turut itu tinggi terus, kan faktor resikonya untuk menumpuk jadi meningkat, Mbak. Tapi kalau dia itu sebenarnya dalam kadang normal, kadang enggak, artinya dalam perjalanannya pasti sudah kebuang.
Gitu. Jadi yang iya, kita ngerti. perhatikan adalah bagaimana metabolisme baik dan bagaimana itu tetap terbuang. Karena ya itulah, orang normal pun bisa numpuk loh natrium uratnya di dalam sendi. Oh Diagnosis ya, pasti, diagnosis pastinya adalah diambil cairan sendinya, lalu dilihat di bawah mikroskop, atau ronsen, atau USG. Nah, di kita tidak dilakukan. iya benar-benar, jarang. Nggak Iya, disarankan sebenarnya juga. ini mitos banget sebenarnya, banyak hal yang terlalu berlebihan kita menyikapinya tentang asam urat ini. Oh, oke. Jadi Ya. intinya walaupun orang tuh sebenarnya mungkin makan hariannya tuh sayuran hijau terus, tapi selagi dia cukup air, terus pembuangannya lancar, ya mungkin nggak numpuk juga gitu kali ya, Coach ya, logikanya? Karena sebagian besar orang yang makan tinggi purin tidak timbul nyeri sendi karena natrium uratnya. Prinsipnya supaya tidak numpuk saja. Oke, ya. Supaya Jadi nggak numpuk itu ya pembuangannya dan dia cukup air putih, jadi dia keluar melalui urin gitu ya? betul. Sama yaitu Oh. organnya dijaga, kesehatan Ya. livernya dijaga, kesehatan Wow. ginjalnya dijaga. Fungsi organnya ya? Ya semoga ini jadi jawaban buat teman-teman lah. Pokoknya kalau cuman pegel-pegel, apalagi pegelnya itu bukan di sendi terutama yang bagian bawah, itu bukan gejala penumpukan natrium urat di sendi. Ya. Ya mungkin ini terus terang saya juga baru tahu sih, Coach Moni. Terima kasih atas ilmunya. Jadi Ya. nggak. Yang penting tuh organ pembuangannya lancar. Kita Ya. cukup air putih. Jadi apa yang kita makan yang nggak penting buat tubuh dengan bantuan Yusana ya dikeluarin Betul. lagi gitu kan. Intinya gitu ya. Karena Oke, organnya ada kan lagi nih. Iya, Coach Moni, maaf ada lagi. Ya, tapi waktunya nggak apa-apa ini teman-teman. Lanjut, apa-apa Coach. ya. Nggak apa-apa, Coach. Oke. Lanjut. Lanjut Makasih, ya. Coach. Iya. Dari Pak Joko Susanto, berapa lama konsumsi Usana untuk penyakit asam urat? Apakah harus 6 jenis suplemen tersebut yang dikonsumsi? Pada dasarnya sih yang sangat kami sarankan adalah paling tidak sel esensial. Dan kalau berapa lama untuk mengatasi, sebenarnya Yusana itu adalah bagian dari makanan kita. Ya, bagian dari makanan kita. Namanya juga suplemen makanan. Maka kalau saya pribadi dan sekeluarga, itu yang namanya nutrisi dasar untuk Yusanimal dan sel esensial itu kami konsumsi setiap hari, Pak. Ya, nggak cuma untuk mencegah asam urat, tapi menjaga kesehatan berbagai organ dan sistem organ yang lain secara umum, sehingga fungsi tubuh baik, sehingga terhindar dari berbagai masalah yang mungkin muncul. Jadi seperti itu, Pak, jawabannya. Jadi kalau berapa lama ya tergantung juga dengan misalnya Yusananya diminum tapi minumnya kurang. Ya tidak bisa, maka jawabannya akan berbeda-beda setiap orang. Tetapi rata-rata kalau dari yang kami klien kami itu dalam kalau memang melakukan apa yang kami sarankan, termasuk misalnya minum, aktivitas fisik, makanannya, Yusananya diminum sesuai dengan sarannya, itu bahkan ya 3 hari, paling lama 2 minggu, itu biasanya keluhan-keluhannya sudah ada perubahan seperti itu. Begitu sih Pak kalau dari pengalaman. Cuman sekali lagi jadi catatan, ini tidak berlaku sama untuk semua orang. Semuanya tergantung orangnya masing-masing. Ya, sekali lagi semuanya tergantung orangnya, si pelakunya masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, Coach Moni, berarti tadi aku ulangin lagi yang paling minimal sel esensial dengan sel esensial kalau untuk asam urat, sel esensial dengan hepasil. Oh, dengan hepasil karena untuk ininya ya pembuangan dari livernya gitu ya, Coach Moni ya. Setidaknya paling minimal itu ya. Itu iya. Lanjut lagi, Coach. Dari tadi Pak Joko Susanto udah ya Pak, semoga sudah terjawab. Oke, dari Ibu Margareta, Dok, kalau sakit kakinya mencekram apa termasuk asam urat? Ya, harus dilihat dulu sih, Bu. Jadi kan kami itu tenaga kesehatan
itu bukan dukun. Jadi jadi semuanya itu harus betul-betul dilihat. Ya, Ada seperti bukti dari lab. iya, dipegang. Lalu bukti dari lab. Makanya istri saya kalau memberikan saran-saran pun sangat hati-hati, akan mengkonfirmasi dengan dokter yang memegang. Karena dokter yang memegang pasien ini, dia yang paling tahu. Dia yang ngecek, istilahnya ada fisik diagnostik. Artinya fisiknya itu benar-benar dicek sama si dokter itu. Nggak cuman hasil lab, nggak cuman wawancara. Tapi fisiknya dipegang. Itu macam-macam. Ada dipegang, ada diketuk, ada di macam-macam lah, tergantung kebutuhan dari masing-masing kondisi. Lah nyeri yang mencengkeram ini bisa macam-macam sekali. Ya, makanya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya, nyeri yang mencengkeram kalau posisinya di bawah sih kemungkinan besar tadi sih nyeri sendi karena natrium urat tadi. Tapi kan bisa juga macam-macam. Misalnya dulu mungkin pernah cedera atau apa. Atau rematik lama yang tidak teratasi. Atau terlalu banyak sih, atau mungkin ada apa itu artritis di situ, ya itu. Jadi macam-macam, dan kakinya posisinya di mana juga karena ada presentasinya masing-masing nanti. Paling banyak yaitu di pangkal, kalau nyeri sendi karena natrium urat itu di pangkal jempol, ya naik semakin sedikit, ya. Nah dokter akan membandingkan dengan itu. Oke, mungkin demikian. Jadi monggo dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena data itu sangat penting supaya tidak salah dalam menentukan diagnosis dan terapinya nanti. Gitu. Ya, oke, makasih Coach Moni. Semoga menjawab ya Ibu Margareta. Lanjut lagi dari tadi Pak Immanuel nyambung. Oh ya, benjolan itu di ibu jari kaki beda dengan bunion. Nggak sakit bila ditekan. Udah itu Coach. Bunion apa ya Coach? Aku baru dengar nih. Saya juga ganglion kali ya, bukan? Bunion sih nulisnya. Maaf Coach. Nggak sakit bila ditekan. Mungkin Pak Immanuel mau itu jelasin? Ya, maaf bisa. Boleh. Ya, siap. Ya. Ya Coach, bunion tuh apa namanya? Pembengkokan tuh loh Coach. Oh. Jadi di persis tadi itu di bawah ibu jari kaki itu ada benjolan dan ibu jari kaki saya itu bengkok ke dalam gitu loh, bukan bengkok keluar. Itu kiri kanan. Memang derajatnya beda. Nah, ini kalau ditekan nggak sakit sih. Tapi tadi kan dokter ngomong fotonya persis seperti itu, tapi kalau ditekan sakit ya. Untuk apa namanya? Dulu pernah nyeri asam urat ya. Dulu pernah nyeri hebat enggak? Oh, enggak. Oh, enggak ya. Ya kalau enggak ya, mungkin sometimes aja nyeri kalau pas lagi habis olahraga, mungkin karena ketekan ya pakai sepatu kan. Oh iya aja. Ada juga ya. Kalau penumpukan tofi itu kalau nanti tofinya sudah menonjol besar, kadang memang sudah enggak sakit sih. Karena sendinya sudah akhirnya akan fusi. Cuman kalau awalnya dia akan tetap terasa sakit sekali di sendi. Ya kalau kita lihat ilustrasi-ilustrasi yang di YouTube, kalau baca nanti maksudnya silahkan dicari gout arthritis gitu. Itu orang akan terpincang-pincang luar biasa. Bisa tiba-tiba terbangun di malam hari. Karena sakitnya memang kalau di lukisan-lukisan di masa lalu ya, itu kayak sampai ditusuk oleh setan. Ya digambarkan setan sedang menusuk dengan tombaknya yang panas membara. Karena digambarkan memang sakitnya tidak tertahankan, Pak. Nah, kalau memang tidak muncul gejala-gejala seperti itu, kemungkinannya sih bukan. Jadi mungkin ada penulangan atau yang lain, tetapi ada baiknya silahkan diperiksakan lagi ke dokternya seperti itu. Itu. Ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Immanuel atau. Ya. Oke, udah say thank you. Oke. Juga ada lagi nih Coach dari Pak Joko Susanto. Dokter menganjurkan konsumsi allopurinol setiap hari seterusnya karena diagnosisnya sudah bakat asam urat. Jadi apakah harus konsumsi USANA seterusnya?
Ya, kalau gini, allopurinol seterusnya itu dia sebenarnya kan memblok santin oksidase. Jadi ada enzim di dalam tubuh kita yang diblok. Nah, ketika terjadi pemblokiran seperti ini di jangka panjang itu akan selalu timbul masalah lain sebenarnya. Harapannya itu sebenarnya ketika dibelikan allopurinol itu diikuti dengan perubahan pola hidup. Mulai dari makanan termasuk suplemen makanan. Ya. Maka kalau bagi saya sih memakan Yusana kalau memang bisa mencukupi dari sayur dan buah dari makanan yang ada sehari-hari, sebenarnya juga nggak masalah. Tetapi dalam kondisi zaman seperti sekarang, kecukupan dari itu sangat sulit, ya. Sehingga memang saya lebih suka untuk mengkonsumsi Yusana, ya, karena itu sudah bagian dari makanan saya, Pak. Pada prinsipnya seperti itu sudah bagian dari makanan sehari-hari saya. Dan memang suplemen makanan itu dikonsumsinya juga beserta makan. Ya, dia melengkapi nilai gizi yang ada dalam makanan itu. Itu kalau saya sih prinsipnya kan ada perubahan pola hidup itu sehingga asam uratnya tidak terus-terusan tinggi, metabolismenya juga lebih baik. Nah, ketika itu tidak dilakukan ya asam uratnya tinggi terus, dokter kasih allopurinol terus, seperti itu, ya. Sama seperti kawan-kawan yang diabetes, ya. Sebenarnya ketika makanannya itu kalorinya tidak sesuai saja dengan kebutuhan tubuhnya, ya dia tidak perlu obat penurun diabetes, penurun gula, ya, dia tidak perlu obat penurun gula akhirnya. Tapi kalau dia makannya ngawur lagi, ya naik lagi uang organnya bermasalah, atau tubuhnya belum pulih sepenuhnya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu Pak jawaban saya. Oke, iya Coach Moni, aku setuju sih. Jadi walaupun kita udah minum Usana dan juga di samping itu tetap berobat dokter, tapi nggak ada perubahan gaya hidup, pola hidup, itu sih sama aja sih. Dan akan terus menjadi masalah yang berulang gitu. Itu saya juga ngalamin sendiri dan udah buktiin sendiri. Dan kalau asam urat sih ini aku testimoni, disclaimer dulu ya. Teman-teman dari papaku itu kan, papaku tuh dari umur 40-an asam urat itu kolesterol tuh pernah sampai 400 lebih loh, bayangin 400 lebih. Itu berdiri lama tuh gemeternya kayak apa. Itu saya masih kecil tuh. Kayaknya di bawah 10 tahun lah gitu. Nah, terus ya itu karena kebanyakan makan enak sih, terus terang karena itu dan karena kebanyakan makan daging juga. Ya pasti kan kolesterol temennya nggak jauh-jauh asam urat kan. Nah, itu juga dari 40-an itu udah asam urat tinggi gitu. Nah, terus ya kita minum Yusana kan udah dari Maret ya, Februari 2019. Itu ya papaku sih golongannya lumayan ini ya, nggak pernah sakit gitu. Dia cuma ada gejala prostat. Asam urat, kolesterol ya dari dulu lah, cuma itu istilahnya nggak pernah menimbulkan suatu penyakit apa yang menyebabkan dia dirawat atau ke dokter, enggak lah gitu. Nah, terus udah gitu ya minum Usana, tapi kita kan dulu ya makan masih sama lah ya, walaupun aku golongannya lumayan sehat dibanding orang lain gitu, tapi ya tetap aja maksudnya enggak makan kayak sekarang triplet itu enggak. Belum gitu waktu itu. Nah, itu tuh ya masih sama. Nah, sampai akhirnya tuh kemarin bulan apa ya, sebelum corona, Februari pertengahan, itu tiba-tiba kumat prostatnya, kecapean, terus dia langsung, kalau prostat kan susah pipis langsung, kalau kecapean tuh langsung susah pipis, itu udah paling kelihatan deh. Terus aku buru-buru langsung bawa ke UGD, dipasang kateter, terus kan dokternya juga udah biasa, dibilang, oh ya ini biasalah Pak, mungkin kecapean ya gitu-gitu. Ya udah. Nah, di situ aku langsung Yusananya sehari 3 kali, itu langsung. Dan dalam 2 hari langsung udah bisa pipis normal loh, Coach Muni. Itu aku banyak banget nih kalau di keluarga aku sendiri itu ngerasain sendiri lah manfaatnya Yusana. Dan sekali lagi setelah menjalani program LT, itu pipis malamnya paling cuma sekali atau 2 kali. Dulu tuh bisa lebih dari 4-5 kali loh. Kan kalau orang prostat kan gitu kan. Nah, itu aku ngerasa banget di bagian itu. Karena mengikuti LT, jadi makannya lebih bersih, nggak makan gorengan, makan lebih bersih lah ya, dan porsi yang cukup. Itu ngaruhnya kalau papaku tuh malam tuh dia tidurnya lebih nyenyak. Dia sendiri bilang gitu.
enak sekarang tidurnya karena nggak bangun-bangun untuk pipis gitu. Nah, untuk bangun kencing gitu kan jadi PR juga ya gitu. Apalagi juga usia sekarang papaku 69 itu juga udah lansia ya nggak ya jadi suatu pekerjaan aja gitu. Jangan saya bangun lagi enak-enak tidur pengen pipis gitu terus nanti tidur nanti begitu lagi gitu 1 jam 1,5 jam berikutnya kan kasihan juga gitu. Nah, sekarang sih setelah LT itu jauh lebih ini dan lebih sehat, jarang pipis dan yang pasti asam uratnya dia nggak sakit-sakit lagi gitu loh. Kan dia suka itu loh kalau dari jongkok berdiri itu kan kata dia suka sakit gitu. Terus aku tambahin Prokosa waktu itu karena kan kita juga jadi karena pandemi nggak bisa mijit ya. Kalau dulu tuh pasti sebulan sekali ada manggil tukang pijet gitulah deket rumah. Nah, sekarang kan nggak bisa gitu. Nah, takut ketularan lah gitu dari si tukang pijet itu. Nah, ya orang tukang pijet tradisional mana ada protokol kesehatannya, ini juga bodo amat gitu kan orangnya. Ya harus kita yang jaga diri kita sendiri kan. Nah, itu udah aku nggak boleh lah, nggak usah pijet dulu. Nah, terus gimana caranya nih biar nggak ini? Ya udah aku kasih Prokosa. Pas awal-awal itu dia teriak-teriak dikasih Prokosa karena sakit. Ya itu kan ya semua yang ada di dalam badannya racun-racun detoksnya itu berasa banget. Tapi itu kayaknya sebulan atau 2 bulan, sekarang sih nggak pernah ada keluhan lagi Coach Moni. Jadi ya so far itu yang aku ngerasain sendiri, papaku nggak minum obat ya, nggak minum obat apapun dari dokter. Jadi ya cuma Yusana doang sama sekarang sih karena aku ngerasa banget perubahan gaya hidup dan pola makan itu bener-bener ngaruh, gitu. Ngaruh ke badannya, dia nggak capek-capek lagi, walaupun udah 69 dan masih aktif ya, masih bawa mobil sendiri juga, dia malah nggak suka disetirin. Terus penglihatan juga masih bagus, masih awas, pendengaran juga gitu. Terus, dan yang pasti ya badan sih ya, badan itu, dia nggak capek-capek, sendinya nggak sakit, sama ya prostatnya dia jarang, kalau tidur malam lebih nyaman gitu. Mungkin aku testimoni di itu aja sih Coach Moni dari keluarga aku sendiri gitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Mungkin ada Ya, lagi yang mau testimoni atau gimana? Atau sudah jam 10.23 juga ya? Mungkin saya kok Cem Desian dan Coach Moni mungkin saya tambahin sedikit tentang Prokosa nih ya. Oke. Ya, jadi saya Silakan. tuh juga ngelihat banget di orang tua saya terutama untuk Prokosa. Memang sih benar waktu pertama kali diberikan mereka tuh yang aduh nggak mau deh ini apaan sih nggak mau gitu kan. Tapi atas support dan bantuan dan serta dorongan kita semua, saya selalu bilang coba bertahan dulu 3 hari sampai 5 hari. Jadi akhirnya pada saat mama saya terutama bertahan itu tuh dia bilang sekarang malah ketagihan Prokosa gitu. Dan Iya, memang karena bagus banget ya. Heeh, dan memang sih untuk orang-orang yang memakai Prokosa kita memang benar-benar harus mensupport mereka ya dan harus kita kasih tahu di depan bahwa ada prosesnya nih, ada detoksifikasinya, harap bertahan. Nanti setelah 3 sampai 5 hari biasanya itu sudah membuat, semuanya maksudnya akan berterima kasihlah kepada Prokosa, gitu. Iya. Itu mungkin dari saya, Cem. Thank you. Iya, Coach Regina setuju banget itu. Kalau aku lebih ekstrim lagi ke papaku gini, "Mau sehat nggak, Pa?" Gitu kan. Mau mau panjang Iya. umur nggak? Ini udah bagus, ini udah vitamin paling bagus nih. Udah Papa ikut aja deh, tinggal minum doang aja sih gitu kan. Terus dia bilang, "Iya iya iya, tapi sakit ininya." Ya udah sabar, itu kan kayak besi karatan lagi diamplas, ya bayangin aja ngilu kan gitu. Terus, iya juga sih dia bilang gitu. Ya akhirnya sih dia nurut-nurut aja gitu, udah nggak protes lagi. Cuma memang kita harus kasih tahu gitu. Nah, sekarang saya kemarin sih lagi ngasih karena ternyata Prokosa itu juga banyak kandungannya, ada vitamin C, ada kurkumin, ada merifa itu kan. Nah, itu saya kasih juga ke kakak saya gitu kan. Nah, itu dia bilang, "Kok kaki gue jadi sakit banget ya sekarang, dulu-dulu nggak pernah kayak gini." Dia baru komplain tuh hari Minggu kemarin, "Kok gue nggak mau minum ini," gitu kan. Dia bilang gitu, "Enggak, ini bagus, ini buat sendi." Udah gitu kan, dia lagi proses penurunan berat badan juga kan gitu. Nah, itu kan pasti karena dari gemuk terus agak-agak berkurang itu kan pasti kan, beban di sendi, di lutut itu agak-agak lumayan ini ya. Oh, mungkin sepertinya ada yang masuk. Ya, Pak. Kayaknya, Pak Markus gimana, Om? Silakan ada yang mau ditestimoni mungkin? Halo. Oh, enggak ya? Ya, halo.
Silakan, Om. Ini kepencet atau bagaimana kah? Oh ya. Kepencet, Des, kepencet. Oh ya, kepencet. Siap. Kalau saya sih nggak segalak dokter Tan atau dokter-dokter yang galak yang lain ya, tapi prinsipnya kalau apa yang kita lakukan selama ini tidak merubah kondisi kita, cek lagi aja. Ya, cek lagi aja. Misal ya itu kami alami lah di masa lalu. Artinya menghadapi klien ataupun pasien yang berkali-kali datang dengan keluhan yang sama. Ya mereka nggak merubah apapun ya nanti ya kumat lagi dan semakin hari semakin parah. Ya benar, Itulah. setuju. Nah, jadi kalau memang kita sudah melakukan ini kok belum berubah, cek lagi. Dan biasanya nanti akan kembali ke gaya hidup termasuk makanan dan suplementasinya seperti itu. Ya benar. Ya benar, setuju sih Coach. Jadi ya kita udah di sini kan rata-rata semuanya udah minum Yusana ya, dan keluarganya. Itu saya ngerasain banget kalau nggak ditunjang dengan perubahan pola makan dan gaya hidup, itu sih ya bukannya hasilnya terlihat di kesehatan terlihat, tapi akan lebih maksimal jika kita merubah gaya hidup dan pola makan. Itu aja sih kalau dari aku itu. Juga nggak senendang kalau pakai Yusana. Ya benar. Jadi memang Yusana dan gaya hidup sehat itu kombinasi yang perfect banget sih. Setelah di LT aku benar-benar ngerasain itu juga gitu. Jadi nggak cuma sekedar slogan atau sekedar isapan jempol atau tagline biar jualannya laris manis atau gimana, enggak. Tapi ini benar-benar kenyataan. Sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal lagi. Dan dengan gaya pola hidup yang kita atur, makan yang dijaga, diolahnya yang sehat, plus minum di sana, itu hasilnya powerful banget deh. Ya mungkin ada beberapa mungkin yang belum coba pola triplet ya atau di grup LT, itu sih saya saranin banget ya. Bukan cuma orang sakit sih, orang sehat apalagi untuk menjaga stamina ya, untuk menjaga stamina, untuk kesehatan yang optimal itu kan semua bermula dari kesehatan pencernaan. Jadi ya alangkah lebih baik jika kita memulai sedini mungkin. Itu sih yang mungkin yang bisa aku tambahin di sini. Jadi secara keseluruhan bukan cuma asam urat ya yang kita lagi ngomongin, tapi kesehatan yang optimal itu sebaiknya harus diubah juga dari gaya hidup ya, Coach Moni ya, pola makan. Setuju, Desi. Oke, siap. Terus ada pengumuman nanti ntar malam yang jam sesinya Mbak Erni. Sebentar, aku bacain di tentang Selafif ya. Iya, Selafif awet tua atau awet muda. Nanti speakernya Ibu Haneke Putri, skincare enthusiast, dan Mbak Reni Fitriani, public speaker dan founder Super K Consulting. Mungkin nih speakernya dari ininya ya, dari luar. Mbak Desi mungkin saya tambahin lagi. Ini Mbak Reni adalah brand ambassador dari STI ya. Jadi dia adalah tim dari timnya Anastasia, dan beliau ini adalah ketua dari Perkumpulan Wira Swasta Muslimah se-Indonesia. Jadi kita support ya sebentar malam Mbak Reni, dan kita datang karena Mbak Reni ini luar biasa sekali, masih berumur sangat muda tetapi luar biasa sekali pencapaiannya. So kita support dia karena dia juga dari STI, dan kita semua masuk untuk mendengarkan ya dari dia. Oke, siap. Terus yang apa strategi promo ya? Coach Regina mungkin mau diumumin strategi pemasaran dari produk promo? Iya, boleh. Jadi mumpung sebentar malam itu Selafif dan awet tua awet muda. Jadi saya mau sharing nih ke teman-teman dulu. Kemarin ada yang masih bingung, jadi kemarin kita sudah share, tapi masih ada yang bingung. Jadi ini ada beberapa, saya buka dulu ya, sebentar. Jadi ini ada beberapa paket hemat yang memang sedang dipromokan oleh Yusana. Jadi paket-paket promo ini ada beberapa ya. Sebentar dulu. Nah, ini tuh teman-teman jangan bingung. Jadi yang kemarin dipromokan oleh Yusana itu adalah hanya 3 produk. Jadi kita sebagai member ketika kita mau memberikan atau menjual produk Selafif ini,
kita bisa memberikan paket hemat yang ini yang dibuat oleh STI. Jadi ini bukan dibuat oleh Yusana, tetapi dibuat oleh STI untuk mempermudah kita menjual rangkaian Selafif, sehingga mereka itu tidak hanya mendapatkan 3 produk, tetapi mereka mendapatkan 5 produk dengan harga yang lebih murah dan bisa mendapatkan free membership. Jadi saya ulangin sekali lagi, promosinya dari Yusana adalah 3 produk ya. Dari STI kita ada 5 produk. Jadi ini kalau kita tanyakan ke kantor ini nggak ada karena ini kita buat sendiri, dan di sini ada yang buat kulit kering dan kulit berminyak. Dan ini tuh bisa menjadikan kalau kita jual ini sejumlah 2.665.000, kita masih mendapatkan untung, plus kita bisa menjadikan mereka sebagai membership, sebagai member, dan juga ada ongkos kirimnya juga free kalau kita jual seharga ini ke mereka, ya, karena kita masih mendapatkan untung juga. Jadi ini mungkin yang saya ingin highlight, dan paket ini kita buat sekali lagi untuk mempermudah orang yang ingin mencoba Selafif dengan lebih lengkap lagi, sehingga hasilnya pun akan terlihat lebih bagus kalau lengkap, ya. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya. Ada tambahan mungkin dari Coach Windy, silahkan. Coach Windy. Ya, oke. Baik, nah mungkin ini teman-teman sekedar reminder aja, kita itu waktu awal-awal muncul paket promo ini hari Sabtu 2 minggu lalu kalau nggak salah, 11 Oktober, hari Seninnya itu kita sudah melakukan training MIC khusus untuk promo ini. Nah, sekedar reminder juga di promo-promo itu sudah ada perbandingan atau caranya agar kita bisa upsell, agar kita bisa menjual kepada customer-customer kita yang berbeda-beda. Seperti contohnya misalnya harganya 1,2 dengan 3 produk, tetapi kita akali nih supaya kita bisa jual 5 produk dan lebih komplit kan ya. Karena jadi 3 produk itu kan kalau di kantor isinya hanya toner, kemudian krim malam, krim pagi. Nah, kita ingin memaksimalkan nih teman-teman supaya mereka mau beli 1 paket. Nah, makanya cara maksimalkannya gimana? Jadi kita tetap beli 3 produk ini ke kantor dengan harga 1,2, tetapi kita upsell, kita upgrade gitu. Upgrade-nya yaitu dengan cara memberikan 2 produk lainnya, yaitu sabun dan juga serum. Nah, makanya harganya kita pakai harga member normal. Jadi total 5 produk ini 2.665 gitu kan, 2.665.000. Nah, kemudian kita belinya ke kantor itu kan totalnya menjadi 1,2 plus 2 harga produk yang serum dan juga produk sabunnya itu normal, sehingga harganya itu adalah 2.265. Kita masih punya untung sekitar 400.000. Nah, 400.000 ini yang kita kurangi untuk tadi, misalnya kita kasih lagi, kamu kalau beli sekarang dengan 2.665 kamu bisa jadi free member, nggak usah bayar 110.000. Kenapa? Karena kita bisa ambil dari 400.000 ini. Kemudian kita bisa infokan juga, kamu bisa juga free ongkir Jabodetabek. Kenapa? Karena kita masih punya dari 400.000 ini gitu. Jadi 400.000 ini kalaupun dikurangin ongkir dan dikurangin 110.000 member, kita masih punya untung banyak teman-teman. Kalau kita mau main di retail atau main di keuntungan seperti ini gitu. Jadi ini kita bisa manfaatkan. Nah, kemudian detailnya, cara hitungnya itu ada di slide yang pernah di-sharingkan oleh Ibu Regina di hari Senin sebelumnya itu. Nah, nanti kita akan share kembali di grup. Mohon dibaca dulu, dimengerti dulu. Jika tidak ada yang, misalnya jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke upline-nya atau bisa japri saya dan Ibu Regina. Itu mungkin nanti kita akan minta itu Bu, rekamannya Bu. Kan kita sudah ada ya, nanti kita akan share juga rekaman yang sebelumnya, yang di hari Senin itu. Jadi kita akan share itu supaya teman-teman bisa nonton lagi. Jadi jangan pertanyakan ini ke CS, karena CS memang tidak tahu gitu. Maksudnya jadi pastikan setiap STI memberikan informasi yang beda dengan kantor, pastikan tanyakannya bukan ke CS tetapi ke upline leader-nya dulu, ke mentornya dulu. Baru kemudian bisa
tanya ke CS jika memang tidak ada. Tapi seharusnya mentor dan upline leadernya itu tahu. Jika memang tidak ada yang mengetahui juga untuk upline dan leadernya, bisa tanyakan kepada saya ataupun Ibu Regina. Seperti itu. Ya, udah gitu aja Ibu. Semoga Baik. dapat dipahami ya teman-teman semua. Yes. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin Mbak Desi mau tutup ya? Ya, terima kasih teman-teman yang masih bertahan. Maaf ya sudah lewat setengah jam. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Coach Moni atas semua info ilmunya yang berguna. Mungkin semakin mencerahkan kita yang dengan penyakit asam urat yang kayaknya daily ya, yang kita pasti di sekitar kita banyak banget yang bilang asam urat, bengkak, lagi kumat, apalah yang kayak gitu-gitu nggak bisa jalan gitu, itu pasti akan seringlah kita temui. Mungkin kita bisa juga mengedukasi mereka dengan info, ilmu yang udah dapat dari Coach Moni dan Zoom hari ini, dan semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya, Coach Moni, Bu Regina, Coach Windy. Nanti kita ketemu lagi ntar malam di Zoom Corporate dan besok pagi lagi di MIC dengan topik artritis ya kalau nggak salah. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Coach Bye Moni. semuanya. Terima kasih Chef. Ya, terima kasih. Bye semuanya. Bye-bye. Ya.